Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Madarijus Su'ud fi Iktisa'il Burud, kitab karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah kitab penjelasan dari bait-bait syair kitab Maulid Al-Barzanji. Alhamdulillah sekarang kita sampai pada syair walamma tamma min hamlihi, itu detik-detik kelahirannya kelahirnya Nabi. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Semoga bisa dibaca ini. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam, manakala telah sempurna dari mengandungnya Nabi di dalam perutnya Aminah, yaitu kita bacanya dulu nih, baca matanya dulu. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam ala rajihi 9 ashhurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan jaliya anhu sada. Manakala telah sempurna dari mengandungnya Aminah, yaitu sallallahu alaihi wasallam, alal qawli, atas satu perkataan ar-rajih yang kuat, itu 9 ashhurin qamariyah, itu 9 bulan yang dihitung dari bulan qamariyah. Waqila, dan dikatakan orang samaniyah, 8 bulan katanya, bukan 9 bulan. Waqila asyarah, dan dikatakan juga 10. Waqila sabah, dan dikatakan orang 7 bulan. Waqila sittah, dan dikatakan orang ada 6 bulan. Ini banyak sekali ini. Wa ana lizzamani, yaitu ay qaruba, yaitu dekatlah waktu, zaman, an yanjaliya, itu dekatnya zaman. Apa arti an yanjaliya? Yaitu ay yazhiba, yazhaba jadinya. Ini atap kepada menafsirkan yanjaliya, jadi mansub dengan an, ay yazhaba, yaitu hilang, anhu darinya zaman itu, apa, sodahu, yaitu rasa hausnya, ay atshuhu. Jadi zaman itu merasa kehausan dari lahirnya seorang nabi yang lurus agamanya, karena sebelum nabi lahir, agama yang berlaku saat itu enggak karuan lah gitu. Ada mungkin memang agama-agama seperti agama Hanif lah gitu mungkin istilahnya, tetapi sedikit mungkin yang memegangnya. Jadi rasa haus zaman itu kepada ajaran yang benar itu masih ada. Nanti dijelaskan kenapa digambarkan dengan kehausan zaman itu. Wa fi hadza tashbih zaman, dan pada ini penyerupaan zaman bil atsyan, dengan rasa haus, yaitu fi dha'fihi, yaitu di dalam lemahnya zaman itu, bi faqdani dinis sahih, dengan hilangnya agama yang sahih. Kama annal atsyan, sebagaimana ada haus itu dhaifun bi faqdani rayyi, sebagaimana lemahnya seseorang yang hilang rayyi. Rayyi ini apa ya? Rayyi atau rayyi ini? Wa tashbihu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pentashbihan, penyerupaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ma'i, dengan air itu, fi kauni kullin, itu pada keadaan semua, yaitu sababan lil hayati, bahwa air itu dapat menyebabkan kehidupan. Air itu sumber kehidupan yang menyebabkan hidup. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul itu sababun li hayatiddin, adalah sebab bagi hidupnya agama, karena beliau adalah air. Wal ma'u, dan air itu sababun, adalah sebab li hayati bainahu wa baina fa'ilihi, di antaranya dan di antara pelakunya. Lakin at-ta'nisu aula. Nah, mana saya baca ini?
Wal ma'u sababun li hayati kulli syai'in. Dan air itu adalah sebab hidupnya segala sesuatu minal hayawani wan nabati daripada hewan dan tumbuhan. Nah, begitulah jadi Nabi itu diibaratkan air yang dapat menghidupkan agama. Sebagaimana air itu dapat menyebabkan hidupnya segala sesuatu dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, lanjut. Hadara ummuhu lailata maulidihi Asyah wa Maryam. Nah dia fi niswati minal haziratil qudsiyah wa akhadha al-makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana. Nah, jadi kita artikan dulu coba. Maka datanglah kepada Aminah pada malam lahirnya beliau, yaitu yang datang adalah Asyah dan Maryam. Asyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran yang datang. Fi niswatin bersama, jadi fi ini bermakna ma'a, yaitu bersama wanita-wanita, yaitu bidadari yang berasal dari surga, yang datang dari surga. Nawa minal hadiratil qudsiyah wa akhadhal mahadu, dan datanglah rasa sakit untuk melahirkan itu. Nah, ketika datang rasa sakit, fawaladatuhu sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sanah, hal keadaannya lahir itu bercahaya yang menerangi timur dan barat. Nah, jadi cahayanya menerangi timur dan barat. Kita baca syarahnya. Hadara, jadi hadara ini bitazkiri wa ta'nis, ada lapas yang memuzakarkannya seperti ini tanpa ada ta'nis, ada juga yang hadarat, nah, wa ta'nis, yaitu bentuk ta'nisnya. Tapi mana-mana kata Syekh Nawawi di sini. Walau kana fa'iluhu mu'annasan, sekalipun ada fa'ilnya, fi'il ini adalah mu'annas hakikiyan, yaitu yang hakiki, diwujudil fasli, karena ada pemisah. Jadi hadara dan fa'ilnya itu terdapat pemisah, makanya tidak apa-apa berbeda fi'il yang mudzakkar, fa'il yang mu'annas, enggak apa-apa seperti itu. Bainahu wa baina fa'ili, di antara fi'il dan fa'ilnya. Lakin ta'nis, akan tetapi bentuk ta'nis hadarat itu aula, lebih utama. Wahwa, dan dia hadara atau hadarat itu jawabul lamma, adalah jawab dari lamma ar-rabitah yang menjadi pengikat. Jadi lamma tamma min hamlihi, jadi itu adalah jawab lamma. Nah, siapa yang didatangi? Yaitu ummahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan ibunya Nabi, yaitu Aminah. Kapan? Lailata maulidihi, yaitu pada malam lahirnya. Berarti kan malam lahirnya ini bukan siang ataupun sore, ini malam. Ay wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lahirnya Nabi. Nah, jadi ketika itu siapa yang datang? Yaitu Asyah. Ini fa'ilnya, ini fa'il dari hadarat ini. Jadi Asyah ini gimana cara membacanya? Bimaddil hamzati, dengan membaca panjang hamzahnya, wa kasr sin, dan kasrah sin, asi, jadi kan, wa takhfifil ya'i, dan tidak ditasdidkan ya-nya itu. Jadi siapa Asyah ini? Bintu Muzahim al-Israiliyah, orang Israel. Wahia, dan dia Asyah itu bintu Ammi Musa, anak dari paman Nabi Musa, artinya misannya ini, atau apa, misan sepupunya lah gitu. Wa Maryam, dan datang juga bukan hanya Asyah, tetapi Maryam juga datang. Maryam bintu Imran, anaknya Imran, ibunya Nabi Isa. Wa hadzal ismu, dan ini nama Maryam ini A'jamiyun, itu nama bukan orang Arab. Mamnu'un minas sarfi, dilarang atau tercegah dari berharakat tanwin. Kenapa li alamiyah? Pertama karena ilatnya itu alamiyah, dua ajamiyah, tiga tanis. Ada ilat, tiga ilat di sana. Fafihi salah satu ilatin, maka di nama Maryam itu ada tiga ilat. Wa ma'na hadza, dan arti ini nama, wa ma'na hadzal ismi bil arabiyah, dan arti Maryam di dalam bahasa Arab itu artinya amatullah, yaitu budaknya Allah.
atau hamba Abdullah jadinya. Tetapi karena ini perempuan mungkin Abdatullah mungkin ada atau enggak. Nah pernah saya lihat muannasnya abdun itu abdatun. Tapi di sini amat. Tetapi hamba Abdullah, biasanya hamba Allah itu pakai abdun, nggak pernah dipakai amat. Amat ini budak memang, tetapi budak manusia. Kalau hamba itu mungkin budak, tetapi budaknya Allah. Wakilah maknahu, dikatakan bahwa maknanya ini pendapat lain ini, bahwa Maryam itu artinya khadimatu baitillah, itu pelayan dari rumah Allah. Apa namanya rumah Allah itu? Baitul Maqdis. Jadi memang kan sejarahnya Maryam ketika belum lahir, ibunya bernama Hana itu, ketika itu kalau dia laki-laki anaknya itu, maka dia akan dihidmatkan anaknya itu ke Baitul Maqdis sebagai pelayan. Tetapi karena lahirnya perempuan, banyak yang protes. Tidak bisa kamu laksanakan nazarmu. Tetapi tetap saja Hana melaksanakan nazarnya, dan akhirnya dialah perempuan satu-satunya yang menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Wahia, dan dia Maryam itu min dzurriyyati Sulaiman, yaitu dari keturunan Nabi Sulaiman. Bainaha wa bainahu, di antara Maryam dan Sulaiman itu terpaut arba'atan wa asyaruna aban, terpaut 24 generasi. Wala'alla hikmatu syuhudi Asiyah wa Maryam, dan mungkin saja kata Syekh Nawawi di sini, ini barangkali, ini belum pasti, hikmah dari hadirnya atau berkunjungnya lah gitu Asiyah dan Maryam di ketika lahirnya Nabi SAW itu di kauniha atau kaunuhuma, karena keadaan keduanya itu tasironi, keduanya itu akan menjadi zaujan lahu, akan menjadi istri bagi Nabi SAW fil jannati, di surga nanti. Jadi keduanya Asiyah dan Maryam akan menjadi istri Nabi ma'a Kulsum, berserta Kulsum. Kulsum ini siapa Kulsum ini? Yaitu ukhti Musa alaihissalam, yaitu saudarinya Musa alaihissalam. Nanti dijelaskan, ada hubungannya dengan ayat Al-Quran ini, yang Kulsum ini. Fafil Jami', dan di kitab Jami' As-Saghir, innallaha ta'ala, berarti ini Nabi berkata, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman kepadaku, kata Nabi, mungkin ini hadis qudsi atau apa namanya ini ya, zawajani fil jannah, Allah itu menikahkanku di surga Maryam binta Imran, yaitu dengan Maryam bin Imran, wa imra'ata Fir'aun, dan istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah, wa ukhta Musa, dan saudarinya Musa. Famakna zawajani, dan kata arti dari zawajani adalah ay hakamali, yaitu menghukumkan bagiku, memutuskan bagiku. Jadi tidak mungkin tidak ada ijab kabulnya mungkin. Ya bija'liha, dengan menjadikannya istrinya. Zawajani fiha, yaitu Allah menjadikannya menikahkanku lah gitu, fiha, di surga. Nah, wa ukhtu Musa, dan bermula saudarinya Musa ini, hiya al-masyaru ilaiha, dialah yang diisyaratkan kepada saudarinya ini, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa qalat li ukhtihi qussihi. Jadi itu ibunya Nabi Musa berkata kepada saudarinya Musa ini, ibunya berkata kepada saudari perempuan Nabi Musa, kusihi, ikutilah dia ketika mengalir ketika dilepas, dibuang di Sungai Nil, ketika Nabi Musa dibuang itu di Sungai Nil. Kusihi, ikutilah dia sampai jauh lah gitu. Seperti itu bisyarahnya mungkin.
Nah, fi nisbatin yaitu fi bermakna ma'a. Jadi yang datang itu Asia, Maryam bersama perempuan-perempuan. Ai ma'ahunna yaitu bersama mereka, wa hunnal hurul hisan. Mereka itulah bidadari yang cantik jelita, al-kiram yang mulia. Fafi maka lapas fi itu bermakna ma'a adalah artinya bersama, bukan berarti fi yang normal. Minal haziratil qudsiyah yaitu apa arti haziratil qudsiyah ay al-mutahharah yaitu wanita-wanita yang disucikan minal akdari daripada kotoran-kotoran. Haziratul qudsi dan kata haziratul qudsi hiya adalah al-jannah yaitu wanita-wanita dari surga jadinya. Wal haziratu dan kata hazirah itu hiya bil-dha dengan dha al-musyalah kama fi sahah sebagaimana disebutkan di kamus kitab sahah wal qamus dan di kamus bernama kitab qamus. Wasababu dan bermula sebab fi hudurihinna pada kehadiran mereka itu apa sebab wanita-wanita ini hadir yaitu kasratul huri lahu sallallahu alaihi wasallam fil jannah yaitu karena nanti di surga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak mendapatkan bidadari-bidadari di surga. Fa asyraqal makan maka bercahayalah tempat-tempat binurihinna dengan bidadari dan wanita-wanita Asyah dan Maryam ini karena mereka datang wanita-wanita semuanya ini bercahayalah tempat lahirnya Nabi wa zahaba an aminatil al-huzna dan hilanglah al-huznu ini fa'il dari zahaba dan hilanglah dari Aminah itu kesedihan wal alamu dan rasa sakit ketika melahirkan bimaji'ihinna dengan datangnya mereka. Jadi mereka itu membantu menghibur Aminah ketika melahirkan Nabi. Wakallamnaha dan mereka berbicara. Mereka itu wanita-wanita yang hadir berbicara, mengajak berbicara kepada Aminah. Wassalamna mengucapkan salam alaiha kepada Aminah. Wa akhadaha ay Aminah ya, dan mengambillah rasa sakit gitu kepada Aminah. Al-makhad oleh rasa sakit bi fathil mim dengan fathah mim ma wa kasriha dan mikhad berarti bisa dibaca makhad dan mikhad. Ay apa itu makhad? Yaitu waj'ul wiladah yaitu rasa sakit ketika melahirkan. Gimana rasa sakit ketika melahirkan? Ya coba tanya ibu atau kepada siapa yang pernah melahirkan. Apa artinya rasa sakit ketika melahirkan? Yaitu taharrukul walad, yaitu bergerak-geraknya anak fi batniha di dalam perutnya lil khuruj karena mau keluar. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam maka lahirlah Nabi hal kaunihi hal keadaannya itu nuran yatala'ala sanah yaitu bercahaya yang cahayanya itu memenuhi timur dan barat. Ay dhau'uhu yaitu cahayanya itu menyinari ma bainal masyriq wal maghrib yaitu menyinari sesuatu di antara timur dan barat. Maqala ba'duhum min bahr tawil. Ini tidak akan saya baca ini banyak syair ini. Semoga ada manfaatnya. Inilah beberapa sekelumit tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setelah ini kita akan baca ini mahalul qiyamnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.